itu juga berbeda. Wattasa'a luas
juga monabakilai Billah di dalam cabang agama. Billah itu cabang agama, intisaan dalam luas anti masyarakat. Dan perbedaan itu peluangnya sangat luas. Utamanya dalam persoalan urusiah. Guru bahkan sampai berubah di cabangnya cabang. Wakana berbeda lil-muqallidina. Mereka akan diorasi kalau bukan taklid. Ayukan itu mendapat kultur taklid pasaran politik manda ulama atau imam sya'u seikasokan pasaran politik. Silakan Anda ikut Hanafi, Imam Hanafi. Silakan kalian ikut mazhab Maliki. Silakan kalian ikut mazhab Syafi'i dan seterusnya. Itu namanya boleh saja dan natural sesuai dengan kemauan orang yang bertaklid, asal tidak keluar jalur dan asal tidak mempermudah dalam persoalan agama. Alat pertama menolong. Sementara kalian nalikan kokoh juga mentok al-amru mencapai titik kulminasinya. Al-amru kenapa perkara ilal a'immatil arba'i ke imam-imam seempat al-arba'ati seempat. Ketika perbedaan itu menemukan titik kulminasi dan titik puncaknya pada masa depan, waktu berbeda pada a'immatul arba'ah dimakan misalnya dalam situ serangan menghasbil bani. Jadi bagusnya pandangan dugaan iktasoro maka membatasi cukup atau membatasi atau meringkas an-nasul pada manusia ala taklidihim atas norok al-a'immah al-arba'ah. Jadi karena imam sebelum itu kan banyak, ada mazhab Sauri, ada mazhab Tawudori, ada mazhab Sufyan, terus macam-macam banyak. Ketika dianggap itu perbedaan itu mentok pada imam yang empat ini, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Imam Hambali itu, maka cukup empat ini menjadi rujukan, dibatasi di situ saja. Karena imam empat ini bisa menjamin keberlangsungan keberagaman kita. Karena dalam imam empat ini ada ulama-ulama, imam-imam yang mengontrol pendapat imam yang awal. Imam Syafi'i punya murid di bawahnya. Imam Syafi'i namanya Mujtahid Munasib. Di bawahnya Mujtahid Munasib ada Mujtahid Madhab. Di bawahnya Mujtahid Madhab ada Mujtahid Wajib. Dan imam-imam, ulama-ulama yang bagian menseleksi pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri dinamakan Mujtahid Mustaqil atau Mujtahid Mutlak, karena dia merumuskan satu teori mengganti hukum hukum Islam. Imam Syafi'i ini punya kontrol pendapatnya itu. Makanya ada yang kontrol, ada yang menjelaskan, ada yang mengkritisi, kemudian ada yang menseleksi, muncullah ini sahih, ini aswab, ini wajib, ini ashar, ini masyhur, ini ashar, dan sebagainya. Ini jumhur, ini non jumhur, ini pendapat minor, ini pendapat mayor. Begitu. Itu sudah kita batasi. Jadi kalau ulama sepakat sudah kita bermanfaat taklid untuk manfaat yang empat itu saja cukup. Terbatasi aneh-aneh. Karena terjamin mengikut mazhab itu.
Fa'ukimat maka diulang lagi hadil madhabu hadil madhabu apakah dikatakan al-arba'atu sifat usulan halil dari dasar atau prinsip-prinsip sebagai pokok-pokok ajaran limbil lagi ke cabang-cabang agama. Itu garis bawah. Ketika sudah terbatasi imam 4, maka 4 itu, maka semua rujukan persoalan-persoalan agama yang cabang, persoalan fikih-fikih itu kembalinya muanya kepada imam 4 itu juga. Insya Allah. Wa maklumun, paneka maklum, anna lihaula'il a'imati dinding seorang paneka kandi kadisa imam-imam al-arba'ati empat hadron berbagian al-farosi lebih sempurna dalam persoalan tafsir umuri dalam tentang urusan atau perkara al-intiqadiyati sebesar akidah teologi keyakinan wal ahadisi tentang hadis an-nabawiyati sebesar kenabian wal akali tentang amal al-qalbiyati sebesar adanya. Jadi kita pahami imam 4 itu bukan hanya sekedar ahli fikih, mereka berempat ini juga kompeten, sangat kredibel, mampu punya formulasi tentang persoalan akidah. Satu juga ahli hadis, Imam Syafi'i juga ahli hadis. Nomor 2 juga bisa bicara dan mampu dalam bidang asal atau al-amal atau dia. Karena ada dia penjelasan bahwa diterima bahwa menurut mereka jelas tanpa bagi siapa 5 orang keamalan seangan-angan masyarakat siarohum dan sejarah perjalanannya al-a'imah al-arba'ah atau al-ulil a'imah al-arba'ah. Jadi bukan hanya sekedar ahli fikih, juga ahli hadis, juga ahli tasawuf. Karena pada zaman itu yang mendesak adalah urusan fikih, maka imam yang 4 ini terkenal dengan julukan ahli fikih. Wa inna makanya dengan kesinambungan Allah istighalihim bonaka lebirajana sibuna al-a'imah al-ba'an bi'ilmil fikih mereka belajar ilmu fikih. Lianna karena semua ilmu fikih karena mereka berkontak ilmu fikih huwa engki ilmu fikih al-ahammah mereka lebih penting bisa matihim dalam samanya al-a'imah al-arba'ah. Karena yang lebih mendesak, lebih wajib, lebih penting, lebih krusial pada waktu itu adalah urusan billah, persoalan-persoalan cabang atau persoalan fikih. Maka beliau-beliau ini mereka itu terkenal dengan sebutan imam madhab yang 4 yang ahli fikih. Itu bukan, jangan diartikan mereka tidak ahli hadis, jangan diartikan mereka juga tidak ahli tasawuf, sangat hafal sekali. Wa amal bid'ah anapun tining panurutan bid'ah wal ahwa'u wal hawa nafsu, keinginan yang didorong oleh setan fil umuri dalam perkara ada diqadiyati sebasa akidah wal adwi wal adu wa ibadah berkat obat al-qalbiyati sebasa hati wa in wujidat senajan ketemu bonama al-bidah wal ahwa
fi zamanihim dalam zaman al-a'imah al-arba'ah, lakin lam yantashir, tetapi tak tersebar kenapa lam yantashir, tak tersebar kenapa bidah kullu minal bidah wal ahwa fil di belakang banyak dikatakan lakin lam yantashir, tetapi tak tersebar fil aqtari dalam berbagai penjuru bumi syiraruha bernama kejahatannya atau kejelekannya al-bidah wal ahwa. Sudah ada, kalau bidah itu mulai dulu sudah ada, cuma dulu tidak tersebar secara luas. Walam yu'adil bil khalqi syarruha, walam yu'adil bentak raja bil khalqi dalam makhluk syarruha bernama kejujuran al-bidah wal ahwa. Nah, wa pada ulai al-a'imah al-arba'ah berdasarkan hadis sabang berapa imam al-arba'ah disebut izdadat tambah al-bid'ah berkaitan bid'ah wal ahwa'u berkaitan keinginan nafsu ulwatan kekuatannya yang dalam segi kekuatannya wa isyarat dan tersebarnya wa qadha dan tersebar kenapa al-bidah wal ahwa bil aqwalil adil dalam tentang penjuru bumi syiraran kejujuran. Fahina idin maka dalam nalikan kita izdadat al-bidah wal ahwa qamat maka jununan a'imatuddin di masyarakat tentang imam agama min ahli madhahibi dari ahli atau pengikut antaranya madhab al-arba'ah sifat lidah tidak nolak wan yudhari kesemobatan amma dari perkara kan musibah masyarakat al-madhahib al-arba'ah alaihi padakan terkimah minal aqaidi nyata-nyata tentang persoalan akidah allati alaiha allati rubana aqaid alaiha pada tetap atas allati as-salafus sholih ini ulama salafus sholih hatta intaha sehingga pokok atau puncak mencapai puncaknya mencapai klimaknya al-amru menata urusannya perkaranya itu persoalan perdebatan masalah kita menyampai puncaknya kapan ilal imamani ke dua imam Abil Hasani al-Asy'ari Rabbana Abil Hasan al-Asy'ari wa Abil Mansur al-Maturidi dan Abil Mansur al-Maturidi. Faqama maka jualan atau melaksanakan di pasar imam ini aksana yamin bilaban lebih bagusnya jualan tidak menolak membantah wajib dari tugas membantah amma dari perkara kan musibut yukasiran sawadati as-salafus sholih alaihi banyakkan terima min siratin nabi dari sejarah nabi wa tariqati ashabihi perjalanan tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan Qur'an itu mulai dulu sudah ada. Cuma pada zamannya imam yang empat itu kita tidak pakai majer, tidak pakai masyhur, masih kecil volumenya, masih tidak besar kayak sekarang. Setelah pasca imam yang empat itu pada zaman murid-muridnya imam yang empat itu mulai
tersebar kemana-mana, semakin tajam, semakin membuat gaduh, sehingga muncullah mentok persoalan itu puncaknya pada zamannya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Utamanya persoalan akidah, muncul akidah Mu'tazilah, muncul akidahnya Jabariyah, muncul akidahnya Jahmiyah, muncul akidahnya. Kalau dalam kitabnya Bahasim, yang pokok itu sumbernya ada enam kelompok besar. Dari 6 kelompok besar ini bercabang, satu kelompok bercabang 12, satu kelompok bercabang 12. 6 kali 12 72 tersesatkan selama satu yang disebut oleh Nabi ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang selalu berada pada garis saya, contoh saya, dan contoh sahabat-sahabat saya, yang kemudian dikenal, diwujudkan dalam teologi dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulang dulu. Baik awal dulu. Nah ini yang awal. Yang awal itu bagian pertama. Baik awal itu maka jenis awal. Alamat dari Imam Asy-Syafi'i pada atas mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dulu itu tahun 1912 atau tahun 1330 Hijriah, yang di dalam kitabnya Bahasim itu disebutkan mulailah muncul kelompok-kelompok, partai-partai, ormas-ormas dan pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda agama itu saling bertabrakan. Di antara azabun itu kata Bahasim Asy'ari dalam bukannya Risalah itu halaman 9 kalau tadi itu kata beliau ada satu azab, ada satu kelompok yang disebut Bami'ul Salafiyuna Qa'imuna alama alaihi aslamu. Ada satu kelompok yang disebut Salafiyun. Salafiyun di sini bukan kayak sekarang ini. Di YouTube di medsos itu kan Salafi. Kalau Salafi hari ini adalah Salafi Jemaah Wahabi. Salaf Wahabi ganti baju namanya Salafi. Ganti baju lagi, ganti merek lagi namanya Ahlus Sunnah. Tapi tanpa jamaah. Ganti baju terus mereka. Nah, Salafiyun yang berhasil yang dimaksud dalam kitabnya itu siapa mereka? Mereka adalah kelompok umat Islam yang berpegang teguh pada ajaran salaf. Satu akan bermadhabul muayyan, bermadhab dengan madhab tertentu. Terus watamasuk fil kutubil mu'tabarati al-mutatawilah, berpegang kepada kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang valid, yang diakui, yang tersebar. Terus apa? Wa mahabbatu ahlul bait wal auliya wassalihin, senang cinta kepada keturunannya Nabi, senang ulama, senang kiai, senang auliya. Wa ziyaratuhum ahya'an wa tabarruku bihim ala barokah kepada ahlul bait dan auliya dan sholihin ahya'an wa amwatan, ketika masih hidup dan sesudah meninggal. Wa ziyaratul kubur, senang ziarah kubur, lebih kuburis sholihin, kuburannya para wali dan orang-orang dan seterusnya. Itulah salaf yang dikatakan oleh
Simas Kama saya diwasani jenis nomor 2 ala madhabil imami Abi Hanifah mereka terbit madhab Imam Abi Hanifah. Kama tadi penjelasan saya disilakan terkolah. Terus wanala bidalika wanala dan mauleh masyarakat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi bidalika 8 gadisah bidalika 8 gadisah perbedaan itikad itu makanan berkenangan min husnil bagi dari bagus kebanyakan indah nasi menggunakan manusia. Akhirnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mendapat posisi yang lebih di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Fakta maka ngalah cukup pasal nas imat habibah. Kelapa madhab kaduna Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Waswaru bandati pasal nas ibadah ini paneka 2 kelompok. 2 kelompok itu siapa? Asy'ariyah dan rupana kelompok Asy'ariyah wa Maturidiyah dan kelompok Maturidiyah. Apa itu? Waktasabna ya. Waktasabna berkhusus kaduna pasara ibadah itu bagi sayyidul muslimin dari antara saudara panduan orang Islam. Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah itu mendapat tempat spesial. Fi ahli ilmi dalam kebiasaan ahli ilmi bismi ahli sunnah wal jamaati telah bernyata atau identitas ahli sunnah wal Tamizan la berbedaan la rumadaduana Asy'ariyah wal Maturidiyah minal Mu'tazilah dari kelompok Mu'tazilah wa ghairihim min Mu'tazilah. Insya ini ahli bid'ah dari sekarang pengikut pandangan bid'ah wal ahwa'i dan hawa nafsu. Walamma kana ahli hadisi masyarakat pengikut hadis wahai tasawuf dan pengikut tasawuf lam yukhalifu pada kata beda masyarakat ahli hadis wa ahli tasawuf al-Asy'ariyah kata kelompok mazhab Abu Hasan al-Asy'ari wal Maturidiyah kata kelompok Abu Nasr al-Maturidi dahulu maka masuk masyarakat ahli hadis wa ahli tasawuf Aidon hari juga ada di ahli sunnah tahta hadal ismi dalam berkenaan kapital nyama ahli sunnah wal maka di NU disederhanakan menjadi karena banyaknya ahli tasawuf maka di ADART Jam'iyah Nahdlatul Ulama disederhanakan ini. Kalau urusan fikih bermadzhab dengan salah satu mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Urusan akidah mengikuti salah satu Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Urusan tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Sudah itu disederhanakan oleh muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ahli ngesahati kaulah ahli sunnah wal jamaah itu pengikut sunnah wal jamaah berjamaah. Kalau ahli sunnah yang dimaksud adalah ahli sunnah Rasulullah wal jamaah jamaatul sahabat. Karena akan dihulasan
saya isi bakal datang ponakama di dalam waktu tempo dan gelombang yang sama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma'aladanihi wa tudullanya iya hadza billahi wa la tudullih